Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran online. Kali ini kita kembali kalian belajar di rumah karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kembali untuk diadakan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan kondisinya segera membaik sehingga kita bisa belajar tatap muka kembali seperti kemarin. Padahal sebenarnya Bapak Ibu guru juga kalian mungkin lebih senang ketika belajar di kelas, kalian lebih semangat dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Ya, kita berdoa mudah-mudahan situasi dan kondisinya segera membaik sehingga kita bisa belajar di kelas kembali. Akan tetapi Ibu harapkan kalian masih tetap semangat sama seperti semangat yang kemarin kalian tunjukkan ketika belajar di kelas. Kali ini kita masuk ke subtema 2. Ya, kemarin Ibu sudah berpesan bahwa subtema 2 ini materinya usaha-usaha yang ada di sekitarku. Sebenarnya untuk beberapa materi itu ringan, sehingga kalian bisa mempelajarinya sendiri, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kolom-kolom yang harus diisi dengan baik itu bisa kalian sendiri ya. Kalian tinggal membaca bacaan atau teks, kemudian mengisi kolom-kolom sesuai dengan bacaan yang kalian baca ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Untuk materi tema 5 subtema 2 ada materi magnet. Nah, kemarin Ibu sudah berikan materi tentang magnet mengenai sifat-sifat magnet, kemudian bentuk-bentuk magnet dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya ada daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini adalah kelanjutan dari cara mengisi formulir pendaftaran kemarin ya. Untuk mengisi formulir pendaftaran kalian sudah paham, insya Allah tinggal mengisi sesuai dengan data diri kalian. Nah, daftar riwayat hidup ini juga salah satu bentuk formulir yang disertakan ketika mengisi formulir pendaftaran. Kemudian ada kegiatan ekonomi komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor dan impor ini adalah barang-barang yang diekspor atau yang diimpor oleh Indonesia. Oke, untuk pertama Ibu bahas sedikit tentang daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini adalah kelanjutan dari cara mengisi formulir. Kemarin sudah mengisi formulir pendaftaran, kemudian biasanya disertakan juga daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini adalah data yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan nama lengkap, kemudian alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan sebagainya. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan data diri seseorang ya. Isinya data pribadi, kemudian bidang yang diminati. Nah, bidang yang diminati ini untuk mengisi misalnya mungkin ekstrakurikuler atau mungkin pendaftaran suatu lomba ya, atau pendaftaran suatu sekolah juga bisa. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini biasanya disertakan untuk biasanya kalau untuk melamar pekerjaan, maka riwayat pendidikan dari TK sampai pendidikan terakhir, entah itu SMA ataupun S1, S2, S3 itu disertakan di situ. Kemudian ekstrakurikuler atau kursus yang pernah diikuti atau yang ingin diikuti. Kemudian kecakapan. Kecakapan ini adalah keterampilan atau kelebihan yang dimiliki oleh si penulis, maka harus dicantumkan juga di situ sebagai mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian kesimpulan. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Ada data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler atau kursus, kecakapan, dan kesimpulan. Tujuannya apa daftar riwayat hidup itu? Tujuannya untuk menerangkan data diri kita
kepada orang lain. Ya, biasanya dalam bentuk skema, tetapi ada juga yang dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Nama pribadi, data pribadi berupa nama, kemudian alamat, itu diisi secara lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, dan sebagainya sampai pada kesimpulan. Diisi dengan sebenar-benarnya. Jadi data riwayat hidup ini diisinya tidak boleh asal, harus sesuai dengan data diri orang tersebut. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian untuk tugas bahasa Indonesia daftar riwayat hidup ini silahkan kalian kerjakan halaman 93, 94, dan 95. Oke, kemudian untuk materi magnetnya kemarin kita sudah bahas sifat magnet ya. Kalau yang masih ingat sifat magnet itu kemarin ada beberapa, nanti dibuka kembali, diingat lagi. Di antaranya ada yang pertama mampu menarik benda-benda magnetis. Kemudian yang kedua mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, sifat yang ketiga, apabila kutub senama didekatkan akan saling tolak menolak. Apabila kutub tidak senama didekatkan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik menarik. Kemudian sifat magnet berikutnya adalah kekuatan magnet mampu menembus benda pada ketebalan tertentu. Artinya semakin besar gaya magnetnya, semakin tebal benda yang bisa ditembus. Semakin kecil gaya magnetnya, maka kecil kemungkinan lebih tipis lagi benda yang ditembus ya. Kemarin kita sudah praktek di kelas untuk beberapa sifat magnet ini. Kemudian bentuk-bentuk magnet yang ada di buku tema. Di antaranya ada bentuk magnet batang, magnet jarum, magnet lingkaran, kemudian magnet ladam atau magnet U ya. Kemudian ada magnet cincin. Kemarin magnet cincin yang kita praktekkan di sekolah ya. Kemudian ada cara membuat magnet. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan mengenai cara membuat magnet. Dan contoh-contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di tempat pensil, kemudian ditutup kulkas dan lain sebagainya. Kemarin alhamdulillah kalian sudah menyebutkan banyak. Nah, contoh magnet ini juga ada magnet, benda-benda magnetis dan benda non magnetis. Kemarin kita sudah bahas ada 3 macam benda yang ini kaitannya dengan magnet ya. Yang pertama yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, disebut ferromagnetik. Kemudian ada benda yang ditarik tetapi bisa ditarik tetapi tarikan magnetnya itu lemah. Nah, ini namanya paramagnetik. Kemudian ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet sama sekali, namanya diamagnetik. Nah, ferromagnetik dan paramagnetik ini masuk ke benda magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian benda-benda non-magnetis itu adalah benda diamagnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk magnet yang kemarin kita sudah pelajari dan ada di buku ya. Magnet batang, magnet silinder, kemudian magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran. Ada lagi magnet cincin kemarin yang sudah Ibu bawa ke sekolah ya. Ini ada contohnya. Kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar cara membuat magnet. Cara membuat magnet ini ada 3. Yang pertama dengan cara menggosok satu arah. Kemarin sudah kita praktekkan. Kemudian yang kedua dengan cara induksi, yaitu mendekatkan sebenarnya. Nah, induksi itu seperti itu. Yang atas yang ada tulisan utara dan selatan itu adalah magnet penginduksi. Kemudian yang bawah itu adalah batang besi
Nah, batang besi ini sebenarnya tidak punya kekuatan magnet, akan tetapi karena posisinya didekatkan dengan magnet, maka ada magnet yang mengalir ke batang besi ini. Kemudian batang besi yang tidak punya kekuatan magnet sama sekali bisa menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya karena ada magnet yang mengalir dari magnet penginduksi. Kemarin juga kita sudah praktekkan ya untuk induksi ini. Kemudian cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara mengaliri arus listrik. Seperti itu gambarnya. Jadi apabila ada kumparan atau lilitan kawat, kemudian baterai, kemudian paku juga bisa ya, paku yang dililiti kawat, maka paku itu bisa menarik benda-benda magnetis di sekitarnya karena dialiri arus listrik. Jadi mempunyai gaya gravitasi. Tuh, itu cara membuat magnet. Oke, lanjut berikutnya, materi berikutnya di subtema 2 ini ada komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor ini artinya benda-benda atau barang-barang yang mempunyai nilai ekspor tinggi dari Indonesia. Ya. Ekspor ini, tadi itu untuk untuk tugas IPA-nya, itu tugasnya halaman 70 ya, silakan dikerjakan. Untuk tugas IPA halaman 70. Silakan kalian mengklasifikasikan mana benda magnetis dan mana benda non-magnetis. Magnetis artinya dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda non-magnetis itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Sesuai dengan gambar-gambar silahkan kalian klasifikasikan ya yang ada di halaman 70. Oke, lanjut komoditas ekspor Indonesia, yaitu benda-benda yang mempunyai nilai ekspor tinggi dari Indonesia. Ekspor artinya mengirimkan atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor artinya memasukkan atau membeli barang dari luar negeri untuk dipakai atau dikonsumsi di dalam negeri, ya. Komoditas ekspor Indonesia artinya yang mempunyai nilai jual tinggi terhadap produk-produk Indonesia ke luar negeri. Di antaranya yang pertama yang sudah kita ketahui bersama itu ada batik. Nah, batik ini merupakan ciri khas Indonesia dan ini juga sudah diakui oleh dunia internasional bahwa batik itu berasal dari Indonesia. Nilai jualnya sangat tinggi, artinya mempunyai peran khusus di luar negeri ya. Bahkan negara-negara atau orang-orang berpengaruh di luar negeri pun sekarang sudah tertarik dengan batik sehingga dalam kesehariannya atau dalam acara-acara tertentu itu sudah memakai batik untuk acara-acara kenegaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada gerabah. Nah, gerabah ini juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang diminati oleh masyarakat luar negeri. Tentunya dengan ukiran-ukiran khas dari Indonesia, ya. Kemudian ada kerajinan atau furniture dari kayu jati. Kayu jati ini juga sangat diminati di luar negeri, terutama ukiran-ukirannya. Nah, ukiran-ukiran kayu jati yang sangat unik ini juga sangat disukai atau diminati oleh masyarakat luar negeri. Ukiran Jepara terutama ya untuk kayu jati. Kemudian untuk tugas silakan kalian halaman 105 itu dikerjakan. Silakan diisi dan cari informasi komoditas ekspor Indonesia itu apa saja dan diekspornya ke negara mana saja, terutama untuk negara-negara ASEAN ya. Oke, untuk hari ini materi sepertinya banyak yang bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Silahkan kalian pelajari. Mudah-mudahan dengan belajar di rumah kalian waktunya lebih luang sehingga kalian bisa mengerjakannya lebih leluasa. Kalau kemarin di sekolah hanya 1 jam, tetapi materinya
walaupun mudah dipahami, materinya sangat sedikit ya. Kemudian tidak ada penugasan. Untuk belajar di rumah ini silahkan kalian gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang lama ini sebaik-baiknya. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa kirim tepat waktu. Tidak ada yang malas ya. Kemarin Ibu sudah sampaikan apabila kalian harus belajar di rumah, itu tidak ada yang mengirim tugasnya berlarut-larut sampai siang bahkan sampai malam. Bapak Ibu guru sampai istilahnya sampai capek ketika WA mana tugasnya, maka sebelum jam 1 kalau bisa kalian kirim tugas-tugasnya. Ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.